أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا يرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhan nas ibadallah rahimani Allah. Kita lanjutkan pelajaran kitab Riyadhus Shalihin pada hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala an Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man la yarhamin nas la yarhamhullah." Barang siapa yang tidak memiliki sifat rahmah kepada manusia, barang siapa yang tidak sayang kepada manusia, maka Allah pun tidak sayang kepadanya. Hadis ini adalah hadis yang agung. Dan Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang lainnya, hadis Abdullah bin Amr bin As, "Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama." Hendaknya kalian punya kasih sayang kepada orang-orang yang di muka bumi. Niscaya yang di langit itu akan sayang kepada kalian. Ar-Rahman Ar-Rahim disebutkan banyak sekali dalam Al-Quran. Di antaranya dalam firman Allah di surah An-Naml, "Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim." Sesungguhnya itu datang dari Sulaiman. Risalah yang ditulis oleh Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis. Walaupun nama Balqis ini tidak ada dalilnya, tapi sudah terkenal. Atau dikatakan dengan Ratu Saba. Innahu min Sulaiman wa innahu, dan bahasanya bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian juga basmalah dijadikan pemisah di antara dua surah dengan yang lainnya. Antara satu surah dan surah yang lain, kecuali antara An-Nafal dengan At-Taubah tidak ada penyebutan Bismillahirrahmanirrahim. Dikarenakan surah Al-Anfal itu juga bagian dari surah At-Taubah. Dijadikan pemisah antara surah satu dan surah yang lainnya. Adapun Bismillahirrahmanirrahim yang ada di Al-Fatihah, para ulama berselisih pendapat apakah Bismillahirrahmanirrahim bagian daripada surah Al-Fatihah atau tidak. Mayoritas para ulama menyebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan dari bagian surah Al-Fatihah. Sebagaimana hadis Abu Hurairah Bukhari Muslim, Allah Azza wa Jalla idza qala 'abdi alhamdulillahirabbil alamin hamadani 'abdi. Jika hambaku mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah katakan hambaku telah memuji diriku. Demikian hadis Anas bin Malik, "Shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam
wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali kanu yaftatihuna as-salah bilhamdillahi rabbil alamin la yaqul bismillahirrahmanirrahim la fi awal qiraah wa la fi akhirih. Aku salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka membuka dalam salatnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak menjaharkan, la yajharuna bismillahirrahmanirrahim la fi awal qiraah, tidak di awal qiraah, wala fi akhiriha, tidak pula di akhir qiraah. Dia langsung mulai dengan alhamdulillahil alamin. Jikalau bismillahirrahmanirrahim menurut Imam Syafi'i itu bagian ayat pertama, berarti nanti Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat ke-7. Ini ayat ke-7 langsung. Akan tapi kalau bismillah tidak masuk, maka shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ini ayat ke-6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini ayat ke-7. Bisa dipahami? Baik. Ibadallah rahimakumullah. Ar-Rahmat dan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman memakai sighah al-mubalaghah. Ini fa'al Rahman. Itu sighah mubalaghah artinya dzu rahmah wasi'ah. Allah itu memiliki rahmat yang sangat luas. Adapun Ar-Rahim bermakna dzu ar-rahmah al-wasilah. Allah memiliki rahmat yang terus menerus. Ar-Rahman artinya luas, rahmatnya Allah itu luas. Ar-Rahim, rahmat Allah itu berlangsung secara terus menerus, tidak pernah terputus. Jadi ada perbedaan di antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Innalillah subhanahu wa ta'ala mi'ah rahmah. Allah itu punya 100 rahmat. Anzala biha fid dunya rahmatan wahidatan. Allah turunkan di dunia itu 1 rahmat. Bainal jinni wal ins, dibagi antara jin manusia. Wa biha yata'atafun. Dan dengan 1 rahmat ini mereka saling berlemah lembut. Wa biha yatarahamun. Dan dengan 1 rahmat ini saja mereka ada kasih sayang. Wa biha ta'tifu al-wasyu ala waladiha. Dan dengan 1 rahmat saja hewan buas itu sayang kepada anaknya. Agar jangan sampai ketika lahir kemudian nanti ketika beranak kemudian diinjak. Sayangnya binatang buas kepada anaknya. Wa akhraha Allah Subhanahu wa taala tisatan wa tis'ina rahmah. Dan Allah tangguhkan 99 rahmat yarhamu biha ibadahu yaumil qiyamah. Allah akan kasih sayang dengan 99 rahmat tersebut kepada hamba-hambanya nanti pada yaumil qiyamah. Orang-orang yang dulu di dunia saling benci-membenci, saling bermusuhan. Ketika sama-sama ke surga, Allah kasih rahmat sehingga mereka tidak ada sedikit pun rasa benci. Tidak ada rasa sedikit pun dari permusuhan. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwana, sudurihim min ghillin ikhwana. Ala surim taqabil, kami cabut rasa dendam, permusuhan dalam hati mereka hingga mereka itu saling bersaudara. Berhadapan antara satu dengan yang lainnya. Ditaqaf. Wa naza'na surim min ghillin ikhwana surim taqabil, saling berhadapan-hadapan. Saling terus apa? Saya menyayangi di antara mereka. Bahkan ketika seorang memiliki minimal 2 istri, nikuli minhum zaujatan, laki-laki itu akan punya 2 istri nanti di surga Allah Azza wa Jalla minimal, maka tidak ada kecemburuan sama sekali antara istri satu dan istri yang lainnya, karena Allah akan kasih kekuatan kepada laki-laki itu mi'ah rajul,
kekuatan 100 kali lipat dari kelipatan seseorang. Ibadallah rahimani rahimakumullah. Rahmat Allah SWT di muka bumi ini begitu banyak. Di antaranya Allah hidupkan kita. Bentuk sayangnya Allah kepada kita dengan cara Allah hidupkan kita. Dan tugasnya untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kami tidak ciptakan jin manusia kecuali agar mereka itu beribadah kepada diriku. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati ma fil ardh wa asbagha 'alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah. Wa minan nasi man yujadilu fillah bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir. Di dalam surah Luqman Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah kamu tidak merhatikan Allah menundukkan yang di langit dan di bumi dan mencurahkan kepada kalian nikmat-nikmatnya secara zahir dan secara batin. Dan di antara manusia ada yang mendebat Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa melalui kitab yang jelas. Kenikmatan Allah begitu banyak, ibadah Allah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian itu menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Termasuk rahmat Allah ini nikmat yang paling agung. Bahkan penyebutan Ar-Rahman dalam Al-Quran lebih banyak daripada Al-Iradah, kehendak Allah. Innama yudullah liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bait. Iradah di sini. Sesungguhnya Allah menginginkan untuk menghilangkan dosa-dosa dari ahlul bait. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakul lahu fayakun. Sesungguhnya perkara Allah, jika Allah menciptakan sesuatu, kun, jadilah, fayakun, maka akan jadi. Di sini pakai arada, yang pertama tadi yuridu, sama yaitu iradah. Rahmat Allah dalam Al-Quran disebutkan lebih banyak daripada iradah. Itu menunjukkan bagaimana sayangnya Allah Azza wa Jalla. Allah memberikan hidayah kepada kita. Itu juga rahmat Allah. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Allah menciptakan diriku. Dan Allah yang memberikan hidayah kepada diriku. Allah mahtadaina. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan bisa mendapat hidayah. Yang sungguh beruntung ibadah Allah ketika Allah ngasih hidayah kepada kita, memeluk agama Islam. Inna ad-dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama Allah itu hanya Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-Islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain agama Islam tidak akan diterima. Dan nanti pada yaumul qiyamah termasuk orang yang rugi. Nabi Yusuf beragama Islam. Tawaffani muslimah walhiqni bis shalihin. Wafatkan saya di atas agama Islam dan pertemukan saya bersama orang-orang yang saleh. Nabi Ibrahim beragama Islam. Ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun musyrikin. Lurus, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyebutkan, nahnu ma'syarul anbiya dinuna wahid. Kami ini para nabi, agama kami hanya satu, yakni al-Islam, yaitu Islam. Di seluruh nabi mereka beragama Islam, menyerahkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah kasih hidayah kepada kita bisa beragama Islam, dan Allah wasiatkan kepada kita dalam dua ayat, wala tamutunna illa wa antum muslimun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan beragama Islam. Maka kalian jangan meninggal dunia kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wasiat Allah Azza wa Jalla kepada
diri kita kepada hamba-hambanya dari bangsa manusia dan jin untuk terus menjaga keselamanya. Demikian pula yang ngasih makan itu Allah. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dan dia Allah yang ngasih makan kepadaku, yang ngasih minum kepadaku. Kalau bukan karena Allah Azza wa Jalla, bahkan mungkin kita lahir mati sudah. Tidak makan, tidak minum. Perut ibunya masih bisa makan, keluar mati, tidak makan, minum. Sekian banyak saudara kita, ketika Allah kasih ujian, makanannya masuk dari pusarnya. Ada yang harus diselam. Nah, karena penyakit yang derita. Jadi Allah kasih kita berupa makanan minuman merupakan rahmat Allah Azza wa Jalla. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kesembuhan juga dari Allah Azza wa Jalla. Kalau saya sakit, dialah Allah yang menyembuhkan saya. Kadang orang nyari obat ke sana kemari, kadang sembuh dan herbal. Kadang orang nyari obat ke sana kemari sembuh hanya dengan pakai propolis dan lain sebagainya. Jadi kesembuhan di tangan Allah Azza wa Jalla. Kadang orang tidak berobat sudah. Yang sakit sabar, tidak minum obat, lama-kelamaan sembuh dengan izin Allah Azza wa Jalla. Demikian pula seorang punya istri. Itu termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Al khalaqalakum min anfusikum. Allah ciptakan kalian dari jenis kalian azwaja, istri-istri. Litaskunu ilaiha. Agar kalian bisa tenang dengannya, dengan perempuan tersebut. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Allah jadikan di antara kalian itu saling cinta-cintai, saling sayang menyayangi. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya dalam hal itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirkannya. Ibadallah rahimanillahi. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan Al-Qur'anul Karim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu sebagai obat. Ma huwa shifa' wa rahmat, dan juga rahmat lil mu'minin, bagi orang beriman. Wala yazidul zalimina illa khasara. Dan tidak menambah bagi orang zalim kecuali kerugian. Ini rahmat Allah luar biasa. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bil hasanah wal hasanatu bi 'ashri amsalha la aqul alif lam harf. Walakin alif harf wa lam harf wa mim harf. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, baginya kebaikan, dan setiap kebaikan dilipatkan 10. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sudah mendapatkan 30 kebaikan. Ketika seorang baca Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, kalikan 10 190. Dalam hadis Abdullah bin Abi Aufa, Rasulullah SAW menyatakan, man qara'a 10 ayat kutiba lahu qintar wa qintar khairun minad dunya wa ma fiha. Siapa yang membaca 10 ayat semalam, maka ditulis pahalanya 1 qintar. Dan 1 qintar lebih baik daripada dunia dengan segala isinya.
Al-mahiru bil Quran masawal kalam al-bararah. Orang yang mahir dalam Al-Quran bersama malaikat yang mulia dan taat. Wallahi Al-Quran wa yatata'ta Aisyah lahu ajran. Adapun yang terbatar dalam Al-Quran, berat dalam bacanya, baginya 2 pahala. Mau membaca Al-Quran, paham atau tidak paham, tetap mendapatkan pahala. Kalau paham, lebih banyak lagi pahalanya. Banyak sekali orang-orang selain Arab bisa hafal Quran. Ketika ditanya, apa artinya tidak tahu. Maka sebagian orang Arab sendiri banyak tidak tahu sebagian dari kata-kata dalam Al-Quran. Sehingga mereka sebagian perlu membuka tafsir, membuka kamus, dan lain-lainnya. Ibadallah rahimakumullah. Ini merupakan rahmat Allah Azza wa Jalla. Di antara rahmat Allah yang lain, Allah turunkan para rasul. Dan rasul yang paling utama adalah Nabi kita Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus kamu wahai Muhammad kecuali untuk rahmat semesta alam. Wa kana nabi yub'ats ila qaumi khassah wa bu'ithu ila an-nasi 'amah. Nabi itu diutus untuk kaumnya saja, tapi saya diutus untuk semesta alam. Jadi kalau Isa untuk Bani Israel, tapi kalau Muhammad untuk seluruh dunia. Nah, bahkan dari kalangan manusia dan jin harus mengikuti Muhammad SAW. Wallahi nafsi Muhammad biyadih. Demikian dia Muhammad ditanya, la yasmin hadil ummah Yahudi wa Nasrani. Tidak ada mendengarkan dari umat ini kalangan Yahudi, kalangan Nasrani, tsumma la yu'minu bi. Kalau mereka tidak mengimani tentang diriku sebagai utusan Allah, illa kana min ahlin nar, kecuali orang itu pasti menjadi penghuni neraka. Jadi harus mengikuti Muhammad SAW. Lau kana Musa hayyan lama wasahu illa tiba'ani. Andaikan Musa itu masih hidup, tentu tidak ada keluasan bagi dia kecuali harus mengikutiku, mengikuti Muhammad SAW. Ibadallah rahimakumullah. Dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan itu dilipat gandakan. Idza hamal 'abdu bi hasanah falam yamalha kutiba lahu hasanah wahidah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jika seorang hamba punya angan-angan untuk beramal kebaikan dan belum mengamalkannya, ditulis baginya 1 kebaikan. Wa in 'amilaha, kalau mengamalkannya, kutiba lahu 10 hasanat ila 700 hasanah. Kalau dia mengamalkannya, maka ditulis baginya itu 10 kali lipat kebaikan sampai 700 kali kebaikan. Wa idza hamma 'abdi, kalau hambaku itu punya keinginan, nah ayamala sayyi'ah, untuk beramal kejelekan. Nah, Allah Azza wa Jalla, mala fala taktubuha, kalian jangan tulis. Wa in tarakaha uktubu lahu hasanah. Kalau dia meninggalkan dari beramal kejelekan, tulis kebaikan. Nah, rahmat Allah luar biasa. Punya keinginan untuk kejelek, dia tidak melakukannya, ditulis kebaikan. Wa in amalaha aktubuha sayyi'ah bimithliha. Kalau dia melaksanakannya, melakukan amalan jelek, tulis 1 kejelekan. Masya Allah. Itu rahmat Allah Azza wa Jalla. Amalan hamba-hamba ini dilipatkan. Orang-orang yang dulu belum masuk Islam, selanjutnya masuk Islam, maka seluruh dosanya itu diampuni. Kebaikan-kebaikannya pun ditulis, diikutkan di masa keislamannya. Allah berfirman, "Qul lil ladzina kafaru iyatahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakanlah kepada orang kafir, kalau mereka itu mengakhiri kekufurannya, yughfar lahum ma qad salaf, diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Hadis Hakim bin Hizam
Ketika beliau mengatakan Rasulullah SAW, "Ara'aita umurun." Bagaimana pendapat dirimu tentang perkara-perkara? Kuntu atahannas fil jahiliyah. Yang aku lakukan kebaikan-kebaikan ibadah di zaman jahiliyah. Menitaqah wa sadaqah wa sitrahim, berupa membebaskan budak, sedekah, nyambung silaturahmi, hal min ajr. Apa saya dapat pahala? Saya lakukannya di masa jahiliyah. Sekarang masuk Islam, apakah masa jahiliyah itu kebaikannya ditulis? Aslamta ala ma aslafta min khair. Engkau masuk Islam, seluruh kebaikan di masa jahiliyah ditulis kebaikan. Anugerah Allah Azza wa Jalla. Ibadallah rahimanikumullah. Rahmat Allah SWT itulah Allah lipatkan. Allah lipatkan dengan kelipatan yang tidak ada batasannya. Kadang 10, kadang 700, kadang kelipatan tidak ada yang tahu berapa jumlahnya. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim, la yasta'ahadukum bitamrah min kasfi at-tayr illa akhadha bi yaminihi thumma rabbiha kama rabbi ahaduhum al-fuluwah aw al-qarusah hatta takum al-jabal aw azam. Tidak ada seorang pun yang bersedekah dengan sebutir kurma. Dari kurma yang halal, kurma yang masih baik dimakan. Kecuali Allah akan mengambil dengan tangan kanannya kemudian mengembangkannya. Sebagaimana kalian mengembang biakkan kuda ataupun unta hingga sebesar gunung atau lebih besar daripada gunung. Bayangkan, dari satu kurma terlipat seperti kuda muni gunung atau lebih besar daripada gunung. Kelipatan yang tidak diketahui oleh Allah SWT. Itulah rahmat Allah SWT. Ibadallah, seorang bisa bermajlis seperti ini juga rahmat Allah Azza wa Jalla. Wal malaikah tusalli ala ahadikum idza kana fi musalla alladhi musalla fi. Allahumma ighfir lahu. Allahumma arhamhu. Dan para malaikat senantiasa bersolawat, hanya mendoakan kepada orang-orang yang sholat, yang duduk. Nah, di tempat dia sholat tersebut, mengatakan, ya Allah ampuni dosanya. Ya Allah dengan rahmat kepadanya. Ma lam yudhifi, ma lam yuhdith fi. Selama dia belum batal, selama dia tidak menyakiti orang lain. Mendapatkan rahmat Allah. Para malaikat mendoakan kepada orang-orang yang bermajlis di majlis-majlis ilmu. Ibadallah haikumullah. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan surga. Tahajjudul jannah wan nar. Terjadi perdebatan antara surga dan neraka. Surga bisa ngomong, neraka bisa ngomong juga. Hanya beriwayat Bukhari Muslim. Faqad an-nar uthirtu bil mutakabbirin wal jabbarin. Kata neraka, saya itu diwarisi dengan orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh. Waqala al jannah, surga mengatakan, mali la yadkhuluni illa du'afaun nas wa sakitatuhum wa ghirratuhum. Surga mengatakan, kenapa yang masuk kepada saya itu orang-orang yang rendahan, orang-orang yang dihinakan di kalangan manusia atau kalangan jin, orang-orang yang lemah. Maka Allah memutuskan perdebatan antara surga dan neraka. Antil jannah rahmati. Kamu surga adalah rahmatku. Alhamdu biki man asya'u min ibadi. Aku kasih kepada hamba-hamba yang aku kehendaki, kasih rahmat kepada hamba-hamba yang aku kehendaki. Wa antil jannah adabi. Dan engkau antil nar azabi. Engkau neraka adalah azabku. U'adzibu biki man asya'u min ibadi. Aku akan mengazab hamba-hambaku yang aku kehendaki. Walaikilaikuma alayya min uha. Dan untuk kamu berdua, saya yang akan memenuhinya. Wa amal jannah fala tamtali hatta insyaallah subhanahu wa ta'ala khalqan akhar. Dan surga tidak akan penuh sampai Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lainnya.
Cetakan dari masing-masing laki-laki mendapatkan 2 bidadari minimal. Orang-orang yang mati syahid akan dinikahkan 72 bidadari. Belum pelayan-pelayannya. Dan tingginya setinggi 60 dhira' fis sama. Tulu situna dhira'an fis sama. Panjang mereka itu 60 dhira' ke langit. Surga akan penuh sampai Allah ciptakan makhluk-makhluk yang lainnya. Wa aman nar fala tamtali. Neraka pun tidak juga penuh. Yauma nakunu li jahannam halim talati wa takunu hal min mazid. Allah mengatakan kepada neraka jahanam, apa kalian sudah penuh? Neraka jahanam mengatakan, adakah tambahan? Hatta wada Allah subhanahu rijlah, Allah masukkan satu kakinya. Fatazwi ba'duha ba'da, maka terhimpit sebagian yang lainnya. Wa takunu qat. Neraka mengatakan cukup. Padahal neraka itu penghuninya dibesarkan. Darasul kafir au nabul kafir mithlu Uhud. Wajilduhum masira salat. Wa fi riwayat 3 ayam. Satu gigi gerahamnya orang kafir. Atau satu gigi taringnya orang kafir sebesar gunung Uhud. Yang panjangnya 5 kiloan. Satu gigi. Kali 23 berapa? 32 berapa? Panjangnya kayak apa, besarnya kayak apa. Dan kulitnya setebal 3 hari perjalanan. Ini besar luar biasa. Rasulullah menyebutkan, "Wa ma bikum bi ahli syirik illa kasal bayda fi jildi asal aswad." Tidaklah kalian dibandingkan orang kesyirikan seperti satu rambut putih dibandingkan dengan rambut hitam di bulu sapi tersebut. Ada sapi warna hitam, rambut putih satu, itu orang muslim, jutaan ini orang musyrik. Orang musyrik, orang-orang musyrikin, orang-orang kufar. Ketika masuk neraka dibesarkan tubuhnya. Jumlahnya tidak ada bandingannya tadi. Muslim satu, jutaan orang musyrikin. Neraka masih minta tambahan. Ibadallah, rahimaniakumullah. Di antara rahmat Allah Azza wa Jalla, itu Allah menerima taubat kita. Walaupun dosa kita ini sangat banyak. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW menyatakan, "Yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Hayakullah azza wa jalla, man sa'alani fa'utiyah, wa man da'ani فاستجيب له ومن يستغفرني فاغفره ولا يجل كذلك حتى برق الفجر." Allah itu turun ke langit dunia ketika sepertiga malam yang terakhir. Dan kita sudah usah bayangkan Allah turun itu berarti nanti arsy-Nya kosong. Itu bayangan kita, bayangan orang yang menyamakan Allah dan makhluk. Allah itu tidak bisa disamakan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang sama dengan suatu apapun. Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi tidak sama sekali. Tidak bisa kita bayangkan. Coba lihat ketika orang melaksanakan ibadah haji. Ketika mereka di Arafah, jutaan manusia berdoa dengan bahasa yang berbeda-beda. Allahumma ya Allah berikan saya usia yang panjang, Allah berikan saya istri yang solihah, macam-macam doanya, bahasanya berbeda-beda. Allah mampu mengabulkan semuanya. Kalau kita nasmi 4 orang, tidak bisa kita. Langsung 4 orang. Kalau kita ngomong, yang jawab 4 orang berbeda-beda jawabannya, kita tidak bisa. Jadi jangan disamakan. Tapi ini hanya sedap tambahan. Allah turun ke langit di dunia seperti malam terakhir. Allah mengatakan, siapa yang minta kepadaku, aku kasih permintaannya. Siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan doanya. Siapa minta ampun kepada diriku, aku ampuni dosanya. Terus demikian. Sampai terbitnya fajar shadiq masuk pada waktu subuh. Innallaha yabsutu yadahu bil lail liyatubu si'an nahar. Allah itu membentangkan tangannya di malam hari untuk mengampuni dosa-dosa orang-orang yang melakukan dosa di siang hari. Fa yabsutu yadahu bin nahar liyatub si'al lail. Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk memberikan ampunan kepada orang yang berbuat dosa di malam hari. Hatta talu syams min maghribiha,
sampai terbitnya matahari dari sebelah barat. Allah memberikan ampunan kepada hamba-Nya walaupun dosanya sangat banyak. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan ya Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengadab selama engkau Muhammad masih berada di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak akan mengadab kepada hamba-hambanya selama mereka masih istighfar, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Bentuk rahmat Allah kepada hamba-hambanya, Allah membuka pintu tobat. Allah mengampuni dosa-dosanya. Ibadallah rahimakumullah. Di antara rahmat Allah SWT, Allah memberikan anugerah kepada kita yang beriman dengan surga. Ada surga, ada yang masukkan dalam surga. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yudkhila ahadan al-jannah bi amalihi. Allah tidak masukkan dalam surga dengan amalannya. Wala anta ya Rasulullah, tidak engkau juga ya Rasulullah, qala wala ana. Illa ayyadakum minallah bi fadl wa rahmatih. Naam, bi fadl wa rahmah. Seorang tidak akan masuk surga hanya karena amalannya. Karena amalan kita ini tidak sebanding dengan surga Allah. Kita kerja sebulan penuh, kadang gajinya 3 juta. Ada sebagian di kampung itu Masya Allah kerja, mengurusi semacam apa ini, makanan-makanan untuk anak kecil namanya Pak. Snack. Sebulan digaji, masa seharinya hanya 25.000. Berarti sebulan berapa? 750 aja. Bayangkan. Ada kerja dari pagi sampai sore. Allah memberikan imbalan kepada kita. Man qala sallallahu bihamdihi ghurisallahu nakhlah fil jannah. Siapa membaca sallallahu bihamdi, sekali baca, ditanamkan 1 pohon kurma di surga. Terbuat dari emas. Ma fil jannah syajara illa wa sakamin dhahab. Tidak ada pohon di surga kecuali batangnya dari emas. Jabir bin Abdullah. Coba. La maudi sawti hadikum fil jannah khairun minad dunya ma fiha. Diletak ujung tombak itu atau letak tombak di surga nanti. Nilainya lebih bagus daripada dunia dengan segala isinya. Wala nasifu ala rasiha. Kerudung yang dipakai oleh bidadari penghuni surga ke anas semari. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih bagus daripada dunia dengan segala isinya. Kalau kita kerja dari kecil sampai mati, kira-kira bisa mendapatkan lahan seluas Magetan? Bisa enggak kira-kira? Ustaz, saya kerja bertahun-tahun, rumah aja belum punya. Masih ngekos Ustaz. Masih ngekos, kerja bertahun-tahun. Bayangkan dengan seorang membaca Subhanallah bihamdi, ditanamkan 1 pohon kurma di surga. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Wa fi riwayah qasran fil jannah. Wa fi riwayah walau bi kufasi quta. Barang siapa yang bangun masjid karena Allah, Allah akan buatkan untuk dia itu rumah di surga. Wa fi riwayah qasran, istana di surga. Walau bi kufasi quta, walaupun andilnya itu hanya seperti sarang burung, kecil andilnya. Andaikan seorang berinfak dengan 1 semen untuk masjid, Allah akan ganti. Allah akan ganti dengan 1 istana di surga. Jika seorang nyimpan uang di bank 50 juta, nanti bisa dapat bunga 25 juta. Siapa yang mau?
Wabeh pengen, ya enggak? Masya Allah, pengen semuanya. Ini Allah akan ganti. Usaha yang sedikit mendapatkan surga Allah Azza istana. La binah min dhahab, la binah min fiddah, wa la binah min lu'lu'. Batu bata yang disusun yang terbuat dari emas, dari perak, dari mutiara. Ini temboknya. Masya Allah. Ayuhan nasi billahikumullah. Di antara rahmat Allah SWT, itu Allah jadikan di antara manusia itu senang untuk menyebarkan kebaikan. Rahmat Allah luar biasa. Menyebarkan kepada manusia kebaikan seperti Nabi SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang seorang rasul dari bangsa kalian. Berat bebannya. Sangat menginginkan agar kalian itu menjadi orang beriman. Sayang kepada orang-orang yang beriman. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ah. Muhammad utusan Allah dan orang yang satu dengannya asyidda'u 'alal kuffar, keras kepada orang kafir, ruhama'u bainahum, sayang kepada mereka di antara para sahabat. Sayang kepada manusia. Ibadah Allah, kita lihat sekarang perkara-perkara di antara sayangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau memiliki kasih sayang? Kadang salat membawa cucunya Zainab. Wa idza qama, nah, kalau beliau berdiri bagaimana? Beliau gendong itu. Nah, Umamah. Yang cucunya Umamah. Wa idza sajada wada'aha. Kalau beliau sujud, ini Umamah diletakkan. Bagaimana pula Hasan ketika naik punggung Rasulullah ketika sujud. Rasulullah tidak langsung menurunkannya. Dibiarkan turun sendiri. Baru Rasulullah SAW bangkit dari sujudnya. Para sahabat mengira Rasulullah itu lupa karena lama dalam sujudnya. Padahal ada Hasan, riwayat lain Husain yang ada di punggung Rasulullah, menjadikannya seperti kendaraan. Rasulullah SAW kana la yadribu nisa'an, qad, tidak pernah memukul perempuan sama sekali. Kalau kita gimana? Memukul istri enggak? Memukul istri? Rasulullah tidak pernah memukul sama sekali. Tidak pernah memukul para wanita. Demikian pula ketika datang orang Badui, kemudian menarik selendang Rasulullah yang ada di lehernya. Sampai ada bekas di lehernya memerah. Badui tadi mengatakan, murni bimal alladzi indak, perintahkan itu. Kasih harta yang engkau dalam dirimu itu. Fatafat Rasulullah SAW ilaih. Rasulullah menoleh kepadanya. Summa dhahika. Setelah itu tertawa Rasulullah. Ditarik tertawa. Ada bekasnya. Wa amara lahu bil ata. Setelah itu Rasulullah merintahkan untuk memberikan kepada orang Badui tadi. Ketika ada seorang kencing di pojokan masjid. Fajzarun nas. Manusia pun menghardiknya, mencelanya. Rasul mengatakan, "Da'u, biarkan dia. Ini orang baru." Falamma qada baulah. Tatkala selesai dari kencingnya, amara bidanu ma fa uhriqu alaihi. Diperintahkan untuk mengambil seember air, dituangkan di atas air kencing tersebut. Sampai Badui tadi mengatakan, "Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham mana ahada." Ya Allah, berikan rahmat kepadaku dan kepada Muhammad, dan jangan kau berikan kepada selain kami. Rasulullah mengatakan, kamu telah membatasi. Rahmat Allah itu luas, bukan untuk kita saja. Nah, rahmat Allah itu luas. Bayangkan dengan rahmat kasih sayang Rasulullah SAW kepada Badui tadi, menyebabkan dia masuk Islam. Ibadallah, rahimakumullah. Kita masih ingat dalam perang Uhud, bagaimana Abu Sufyan memimpin pertempuran. Kaum muslimin mengalami kekalahan yang luar biasa. Rasulullah masuk ke perangkap yang dibuat oleh Abu Amir Ar-Rahib atau Abu Amir Al-Fasik. Ini pendeta masuk Islam, murtad lagi.
Madinah isinya batuan. Kalau gali itu berhari-hari. Di tepi dipasang batu dan juga semacam besi. Jika nanti Rasulullah ini masuk, terlempar ke batu. Ternyata masuk betul. Masuk perangkapnya Abu Amr Rahib. Waktu itu Abu Bakar berusaha untuk menaikkannya. Dan sebelum dinaikkan itu ada Ibnu Qami'ah menebas kepala Rasulullah SAW dan mengenai bagian atasnya. Dan menghabarkan Muhammad sudah mati. Tameng yang dipakai kepalanya tembus dan berdarah. Besi menancap di pipinya. Sekarang kita lihat Abu Bakar berusaha untuk menaikkannya. Tidak mampu. Akhirnya diangkat oleh Abu Ubaidah al-Jarrah. Abu Ubaidah al-Jarrah minta izin untuk mencabut besi yang menempel di pipinya. Karena sayangnya nyambutnya bukan pakai tangan, pakai gigi. Hingga rontok 2 giginya. Begitu rontok 2 giginya semakin ganteng itu Abu Ubaidah al-Jarrah. Kalau kita kan semakin elek. Semakin ganteng. Anugerah Allah SWT. Kemudian ayah Abu Sa'id al-Khudri namanya Malik bin Sinan berusaha menghisap darah yang keluar itu. Rasulullah menghabarkan dia akan masuk neraka karena darahnya bercampur dengan darah Rasulullah SAW. Walaupun ini ada yang melemahkan, sebagian menguatkan, sebagian melemahkan tentang kisah terakhir ini. Asyhadu ibadallah, bagaimana Abu Sufyan telah meraih Rasulullah SAW, bahkan juga menghabarkan aina Muhammad, aina Ibn Abi Quhafa, aina Umar. Di mana Muhammad? Di mana Abu Bakar? Ibn Abi Quhafa, Abu Bakar maksudnya. Di mana Umar? 3 ini dipanggil. Ketika nggak ada jawaban, haula ikut mati. Mereka sudah mati semua. Ulu hubal, tinggilah wahai berhala hubal. Tinggilah wahai berhala hubal. Ala tujibu, Nabi katakan apakah tidak menjawabnya? Apa kami jawab? Katakanlah, Allah a'la wa ajal. Allah lebih tinggi, lebih agung. Lana uzza wa la uzza lakum. Kita punya berhala Uzza, kalian tidak punya berhala. Ala tujibu, apa kalian tidak menjawabnya? Apa yang kami jawab ya Rasulullah? Katakanlah, Allah maulana wa la maula lakum. Allah menolong kita, tidak menolong kalian. Al-Harb Sijal. Nah, perang itu sudah berganti. Yaum Badr. Hari ini pembalasan para perang Badr. Dalam perang Badr, 70 orang kafir dibunuh. 70 ditawan. Dalam perang Uhud, kaum muslimin, para sahabat 70 yang mati. Pembalasan perang Badr. Dan bagaimana kejamnya Hindun istrinya Abu Sufyan ketika Hamzah terbunuh, yang membunuh adalah Awasi. Yang membunuh adalah Awasi. Kemudian dibelah dadanya. Berusaha di jantungnya, hatinya dimakan oleh perempuan-perempuan itu. Rasulullah marah luar biasa. Ketika Fathu Makkah bagaimana? Abu Sufyan, ini Rasulullah mengumumkan, man dakhala Ka'bah fahuwa amin. Siapa masuk Ka'bah dia aman. Yang masuk rumah Abu Sufyan dia aman. Man aghlaqa babah fahuwa amin. Siapa nutup pintunya dia pun aman. Abu Sufyan disebut. Begitu masuk Islam, Rasulullah sayang kepada Abu Sufyan. Sayang kepada Hind. Istri daripada Abu Sufyan, bahkan menikahkan putrinya Ramlah binti Abi Sufyan dengan Rasulullah SAW. Dulu kebencian yang sangat berubah total. Begitu masuk Islam, menjadi orang yang paling dicintai. Ketika Wasi yang bunuh Hamzah, ini masuk Islam, maka Wasi supaya menjauh dari dirinya. Karena kalau ingat Wasi, ingat pamannya. Sehingga Wasi tidak mau menemui Rasulullah SAW, tidak berani menemui karena sebagaimana nasihat Rasulullah. Tapi dia pengen balas dendam. Untuk apa? Membunuh Musailimah al-Kadzdzab yang mengaku Nabi di masa Abu Bakar Siddiq, yang berhasil membunuhnya. Ibadallah, kebencian yang dulu mendalam, begitu masuk Islam menjadi orang yang dicintai. Itulah Islam. Bagaimana sayang kepada sesama kaum muslimin. Lihat pula Anas bin Malik, kana yusallim ala sibyan, mengucapkan salam kepada anak kecil. Ketika ditanya, kenapa melakukan seperti itu? Karena Rasulullah yaf'al. Rasulullah melakukannya. Di antara juga
kasih sayang Nabi Yusuf. Bagaimana dulu dimasukkan ke sumur. Kalau seandainya tidak ada orang yang mengambilnya, mungkin sudah mati di sumur itu. Sampai Nabi Yusuf itu menjadi budak, dijual belikan. Saya lihat nanti kisahnya dalam surah Yusuf. Ketika saudara-saudaranya Nabi Yusuf datang ke Mesir. Nabi Yusuf sudah menjadi sekretaris di sana. Penguasa di sana. Itu masih menuduh. Ketika Benyamin, saudaranya Nabi Yusuf itu dimasuki piala. Katakan ini mencuri. Hanya untuk mempertahankan aja biar tinggal di Mesir. Kalau yasrik. Maka salaka akhullah minkum. Kalau dia ini mencuri. Saudaranya enggak mencuri. Nabi Yusuf di depannya dikatakan mencuri. Beliau tidak marah. Akhirnya ketika tahu kebenaran yang sebenarnya, la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tidak ada celaan bagi kalian untuk sekarang ini. Semoga Allah mengampuni kalian. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bayangkan ada upaya untuk membunuh. Bahkan di hadapannya masih ngomong kamu itu pencuri. Kalau dia mencuri, saudaranya juga mencuri. Beliau masih bersabar. Luar biasa ibadah Allah. Kalau kita bayangkan, bisa sedikit 7 keturunan, tidak mau ngomong. 7 keturunan katanya. Mandala ya ta'ala alaihi wasallam. Siapa yang mengatakan bahwa fulan tidak akan diampuni? Fa inni qad wafatullah wa ahbat amalan. Sehingga saya telah mengampuni dosanya dan aku hapus amalan. Jadi berbahaya kalau mengatakan fulan tidak akan diampuni. Karena mengampuni Allah Azza wa Jalla. Kalau kita ngomong demikian, Allah ampuni dosanya, Allah hapus amalan kita. Kemudian di antara bentuk tidak sayang, uzibat imra'ah fi hirrah, sadadatha. Lahiyat amaha wa sakatha. Nah, hatta mata. Seorang perempuan diazab karena seekor kucing. Ia tahan, tidak dikasih makan, dikasih minum, sampai mati. Wala tarakaha ta'kul khasas al-ard, dan tidak ia biarkan. Ia lepaskan itu kucing biar makan hewan-hewan di muka bumi. Itu karena tidak ada sayang, sehingga diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Ahlussunnah wal Jamaah, setiap orang pasti mengalami kesalahan. Kullu bani Adam khata', hal khata' itu wabun. Setiap Bani Adam itu pasti punya kesalahan. Dan sebaik-baik orang melakukan kesalahan, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu bertobat, tidak boleh kita ungkit lagi. Karena Allah sudah mengampuni. Maka tidak boleh kita mengungkit kesalahan umat di masa jahiliyah ketika membunuh sebagian sahabat. Tidak boleh kita ungkit juga kesalahan Khalid bin Walid yang telah menghancurkan para sahabat di perang Uhud. Dan dia masuk Islam sudah. Tidak ada lagi yang menyebutkan kejelekannya. Karena Allah sudah mengampuni. Kullin kafaru. Iyang tahu farlahu ma qad salaf. Kalau mereka berakhir dari kekufurannya, Allah akan ampuni telah lewat. Sudah Allah ampuni. Karena sebagian di antara ikhwah kita ini, kalau membantah itu mengungkit masa lalunya. Kamu itu dulu kan penyanyi. Ya penyanyi. Nah, kamu apa dulu? Jadi akan menyebutkan kejelekan-kejelekannya. Padahal itu tidak perlu. Dan tidak ada penukilan para sahabat kemudian mereka menjelekkan Umar. Bahkan mereka sebaliknya. Mazina aizah mundu aslama Umar. Kita ini senantiasa mulia semenjak Umar masuk Islam. Agama Islam mulia. Hampir 60 negara dikalahkan di masa Umar bin Khattab. Luar biasa. Abu Bakar Siddiq juga demikian. Bagaimana beliau sayang kepada rakyatnya. Di antara bentuk sayangnya itu al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Menegakkan kebaikan, melarang kemungkaran. Ada orang-orang yang tidak bayar zakat diperangi. Orang yang mengaku nabi diperangi. Orang yang murtad diperangi. Itu sayangnya Abu Bakar kepada manusia. Supaya mereka itu masuk surga Allah Azza wa Jalla. Tidak menjadi orang-orang yang ingkar zakat. Tidak menjadi orang yang mengaku nabi. Tidak menjadi pula orang-orang yang murtad dari agama Islam.
Sebab kalau mereka itu tidak bayar zakat, ancamannya neraka. Nah, yang ngaku Nabi juga begitu. Yang murtad juga demikian. Masyaallah. Nah, inilah sekilas menjelas tentang hadis man la yarhamin nas la yarhamullah. Siapa yang tidak sayang kepada manusia, Allah tidak akan sayang kepada mereka. Nah, disebutkan dari contoh daripada rahmat Allah yang tidak bisa kita hitung. Nah, demikian ibadah Allah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.